Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Sobat Hijau di luar sana? Semoga teman-teman yang menyaksikan podcast kali ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Tita Kamila dalam podcast Hutan Pedia. Nah, teman-teman Sobat Hijau di luar sana, tema kita kali ini yaitu pemanfaatan multi usaha dan jasa lingkungan. Kali ini narasumber kita dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, langsung dirjennya bersama kita yang akan memberikan informasi pada podcast kali ini. Boleh kenalan dulu Pak bersama teman-teman Sobat Hijau di luar sana? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Nama saya Agus Yustianto, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah mau bersama-sama teman Sobat Hijau untuk memberikan informasi. Nah Pak, di KLHK nih ada yang baru nih. Itu Menteri LHK mengeluarkan surat keputusan nomor 287 tahun 2022 terkait dengan KHDPK. Nah untuk KHDPK sendiri nih Pak, bagaimana sih pelaksanaan tata kelola hutan setelah ada KHDPK di lapangan? Ya. KHDPK ini kan kepanjangan dari kawasan hutan dengan pengelolaan khusus ya. Nah ini merupakan salah satu kawasan hutan yang diberikan izin untuk kepentingan berbagai macam. Di antaranya adalah untuk kepentingan perhutanan sosial, kemudian penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, kemudian juga penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan atau pemanfaatan jasa lingkungan. Nah tentunya keberadaannya ini memerlukan rencana kerja ya, rencana kerja yang menggambarkan tujuan dari pengelolaan kawasan hutan tersebut. Nah dengan adanya rencana kerja di KHDPK, maka strategi tata kelola hutan di Pulau Jawa ini diharapkan tetap tercapai, yaitu peningkatan efektivitas penggunaan lahan yang mempertimbangkan pelestarian hutan. Kemudian juga kelestarian sumber daya alam, serta kelestarian produksi hasil hutan, baik kayu, hasil hutan bukan kayu, dan juga jasa lingkungan pada areal tersebut. Nah, hal ini berkaitan dengan adanya akses masyarakat yang sekarang ini cukup masif ya, terutama di Pulau Jawa ini, dan ini sudah berlangsung lama. Oleh karena itu, ini akan berdampak pada pengelolaan hutan tersebut. Nah, harapannya KHDPK ini bisa menjadi salah satu dari upaya atau cara pemerintah untuk mengarahkan pengelolaan areal hutan berbasis masyarakat, khususnya yang telah diterapkan oleh perum perhutani sebelumnya, supaya secara lebih efektif dan produktif ke depan. Nah, KHDPK sendiri ini dapat dijadikan sebagai strategi peningkatan produktivitas lahan yang secara bersama-sama meningkatkan kualitas lahan secara terpadu. Nah, ada 5 pilar pengelolaan hutan yang menjadi bentuk nyata dari KHDPK. Yang pertama adanya kepastian kawasan yang diakui oleh semua pihak. Kemudian adanya jaminan berusaha, kemudian adanya peningkatan produktivitas kawasan hutan, dan juga untuk membangun inovasi untuk diversifikasi produk kehutanan serta peningkatan daya saing produk kehutanan yang merupakan konsep kehutanan yang menyeluruh mulai dari hulu, hilir, dan pasar. Ya, dari segala tata kelola, kemudian pilar dari KHDPK ini sendiri, Pak, akhirnya kan pasti untuk mensejahterakan masyarakat sendiri. Nah, boleh dijelasin Pak, gimana sih upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi ini melalui multi usaha dan jasa lingkungan? Ya, sekarang ini ada kebijakan yang disebut dengan multi usaha kehutanan. Nah, multi usaha kehutanan ini merupakan skema ya, tata kelola kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan yang dilakukan secara terpadu pada area yang diberikan izin usaha yang disebut dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan juga KHDPK. Nah, skema multi usaha kehutanan tersebut ini didasarkan pada kuantitas dan kualitas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan produksi dimaksud. Khususnya pengembangan perencanaan pemanfaatan sumber daya alam termasuk manipulasi lingkungan yang mempertimbangkan sinergitas aspek ekonomi, ekologi, sosial yang terangkum dalam satu paket kebijakan. Nah, peran
serta multi pihak dalam proses implementasi ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu harapannya skema multi usaha kehutanan ini dapat dijadikan sebagai dasar tata kelola kehutanan yang secara bersama-sama untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk hasil hutan serta jasa lingkungan khususnya untuk pemegang izin. Nah, kalau terkait dengan pemanfaatan hutan Jawa terhadap multi usaha itu gimana, Pak? Ya, khususnya di Jawa. Di Jawa. Ini memang pemerintah sudah mengarahkan untuk pengelolaannya dilakukan oleh BUMN dalam hal ini Perum Perhutani dan juga untuk masyarakat ya. Oleh karena itu harapannya pengelolaan ini bisa terintegrasi ya, karena nanti akan diatur rencana pengelolaan hutan jangka panjangnya dan sehingga secara kesatuan terintegrasi pengelolaan baik oleh BUMN maupun oleh masyarakat ini bisa dipadukan. Gitu. Karena ada desas-desus, kemudian ada masukan juga ke LHK katanya KHDPK ini tidak terintegrasi. Itu tanggapan dari LHK sendiri ataukah ada secara teknis, kemudian ada kebijakan apa nih yang bisa menjawab bahwa sebenarnya KHDPK ini sangat terintegrasi, tidak seperti dengan desas-desus yang terjadi di lapangan. Ya. Gitu. Insya Allah melalui rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang dilakukan oleh KLHK yang mempertimbangkan kesatuan ekosistem ini bisa mengintegrasikan semua kegiatan karena semua kegiatan harus berdasarkan rencana tersebut dan turunannya ini juga harus disepakati dan juga harus diimplementasikan oleh semua pihak termasuk masyarakat. Gitu. Jadi terjawab sudah ya Sobat Hijau terkait dengan masukan yang masuk ke KLHK. Nah, mungkin itu saja informasi nih yang bisa kami sampaikan terkait dengan KHDPK khususnya pemanfaatan multi usaha dan jasa lingkungan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya kali ini. Semoga Sobat Hijau di luar sana dapat mendapatkan informasi terkait dari KHDPK ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Hijau di luar sana, semoga teman-teman yang menyaksikan podcast kali ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bersama saya Tita Kamila dalam podcast Hutanpedia. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan KHDPK terhadap perhutanan sosial. Nah, untuk itu narasumber kita langsung datang dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Nah, hebatnya langsung dirjennya langsung yang akan memberikan kita terkait informasi tentang KHDPK terhadap perhutanan sosial. Kita sapa dulu. Selamat datang Pak Dirjen, apa kabar? Luar biasa Tita. Ya, semangat terus ya Pak ya. Luar biasa semangatnya. Ya, siap. Nah, Pak, sebelum kita membahas lebih teknis terkait dengan KHDPK, saya teringat dengan pernyataan Menteri BUMN pada kegiatan Wana Lestari, Bapak Erick Thohir, bahwa sebagian areal pengelolaan hutan di Jawa itu sebagian menjadi areal perhutani. Sebagian juga sesuai dengan arahan Presiden untuk pengurusan kehutanan oleh KLHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya hanya menyambung yang disampaikan Ibu Menteri, bagaimana kami seluruh menteri yang hadir mendukung program Ibu Menteri yang dimana sesuai dengan arahan Bapak Presiden harus program yang memberikan solusi kepada rakyatnya. Setuju? Nah, karena itu kami dari Kementerian BUMN berkolaborasi dengan Ibu Menteri menyisihkan sebagian lahan yang sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang namanya hutan sosial masyarakat nanti dikelola langsung oleh Ibu Menteri. Tidak diperhutani lagi, tapi tetap sinergi salaman dulu. Nah, apalagi ada Menteri Pertanian. Jadi bibitnya dari beliau, setuju? Pendanaannya dari koperasi, setuju? Yang bangun jalan Pak Bas. Pak Menteri Perhubungan pasti memastikan bagaimana bersinergi dengan PAS yang namanya infrastruktur. Jadi target Ibu Menteri berapa juta Bu? Semuanya.
semuanya berapa juta tahun ini selesai kan? Oh iya, seluruhnya tahun ini kita berharap bisa 2 juta. Ah, insya Allah. Itu terjemahannya kepada publik seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Baik Tita, terima kasih. Jadi pernyataan Pak Erick Thohir itu sangat luar biasa. Iya. Terutama di dalam merefleksikan penyelesaian persoalan-persoalan di Jawa. Jadi persoalan di Jawa itu yang pertama adalah mengenai isu kepadatan penduduk dan kemiskinan. Kalau kita lihat bahwa Jawa yang kecil ini 60% ternyata penduduknya ada di sana. Dan menariknya ada 14 juta orang ya dari 26,5 juta penduduk miskin di Indonesia itu berada di Jawa. Dan 36,7 itu ternyata ada di sekitar kawasan hutan. Itu persoalan yang pertama. Kemudian yang kedua, karena Jawa itu padat, maka tidak terhindarkan ada tanah-tanah yang terdegradasi. Ya, kalau kita lihat data dari KLHK tahun 2021, 472.000 hektar itu ada tanah kritis di kawasan hutan. Ya, yang semua sekarang ini seperti menjadi tanggung jawab perhutani kan gitu. Iya. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik ada pemukiman 7.235 dan ada tambak sepanjang Pantura itu ada 31.112 hektar dan ada juga pertambangan dan jalan ada juga 225 hektar. Nah, selama ini belum ada kebijakan. Jadi dengan PP 72 tahun 2010 semuanya seolah-olah perhutani. Padahal perhutani itu adalah operator gitu ya. Sehingga untuk pengurusan hutannya, untuk kepentingan publik tadi sesuai dengan arahan yang terhormat Bapak Presiden, harusnya pemerintah dalam hal ini adalah KLHK. Oleh karena itu, kebijakan KHDPK sebagaimana dimandatkan dalam PP 23 tahun 2001 tentang penyelenggaraan kehutanan, pasal 125 itu mengatakan bahwa hutan lindung dan hutan produksi di luar areal perhutani itu menjadi pengurusan oleh KLHK untuk tujuan yang pertama itu adalah untuk perhutanan sosial. Tadi ya ada 14 juta orang yang 36,7 aksesnya tidak ada. Potret-potret kinerja sosial perhutani ya belum cukup baik kalau menurut saya. Karena kita lihat masih ada pencurian kayu, diberikan hutan, pungutan-pungutan di sana. Walaupun kinerja ekonominya pada tahun 2021 ada keuntungan ya sekitar 450 miliar ya. Tetapi kinerja sosialnya itu akan dibetulkan melalui perhutanan sosial. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka pengukuhan kawasan hutan. Kan selama ini banyak konflik-konflik di Jawa ya, di Banyuwangi, Jember dan lain sebagainya, Kediri dan lain sebagainya. Konflik tenurial, konflik untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, pertambangan, lahan pengganti, hutan cadangan, itu memerlukan penyelesaian-penyelesaian. Oleh karena itu, tujuan KHDPK yang kedua itu adalah untuk penataan kawasan hutan. Kemudian untuk yang ketiga, itu untuk penggunaan kawasan. Bahwa memang benar ada pembangunan yang lain di Jawa yang memerlukan lahan. Dan itu bisa diselesaikan melalui IPPKH, PPKH, dan lahan kompensasi. Ini harus diatur dan harus diselesaikan. Dan yang keempat, rehabilitasi hutan. Tadi saya katakan ada 472 hektar. Kalau itu dibebankan kepada perhutani sangat berat. Oleh karena itu tugas pemerintah untuk melakukan rehabilitasi. Dan yang terakhir itu adalah mengenai perlindungan dan pemanfaatan jasa lingkungan. Kita tahu karena padat, orang butuh rekreasi. Tempat-tempat yang bagus tentunya bisa dikelola secara baik untuk tujuan publik. Dengan demikian, KHDPK itu mempunyai tujuan yang luar biasa, double. Yang pertama adalah bagaimana kita mengefektifkan perhutani supaya dia fokus kepada bisnisnya, ya, sehingga keuntungannya itu menjadi sangat baik, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian terhadap masalah-masalah lingkungan dan kemasyarakatan di Jawa itu bisa diselesaikan. Itu saya pikir. Ya, menarik sekali nih Pak. Nah, ini kan KHDPK ada 6 urusan atau elemen. Bagaimana KHDPK ini terhadap perhutanan sosial?
Ya, jadi KHDPK itu kan dari 2,4 juta hektar, itu 1,1 juta hektar itu menjadi areal KHDPK. Sedangkan yang 1,3 itu menjadi areal perumbu tani. Ya. Nah, kemudian dari 1,1 itu proyeksinya adalah sekitar 856.000 hektar. Itu menjadi areal perhutanan sosial. Nah, oleh karena itu harus dikelola ya, melalui kita sudah merancang yang namanya pedoman ya, permen ya, peraturan menteri mengenai perhutanan sosial di KHDPK. Yang intinya yang pertama kita menggunakan norma nasional, salam 5 jari, hutan desa, hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan, kemudian hutan tanaman rakyat dan hutan adat. Norma ini akan dipakai di Jawa. Sementara yang existing sekarang atau pada waktu yang lalu mengenai Kulin KK dan IPHPS semua akan ditransformasikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling penting lagi bahwa di Jawa ini akan dikenakan pengelolaan yang kita sebut intensif. Ya, jadi ada aset-aset perumbu tani ya, kantor-kantor yang arealnya itu di KHDPK tentunya bisa dimanfaatkan pemerintah. Ya, untuk menopang pengelolaan KHDPK ya. Termasuk di dalamnya adalah mengenai sumber daya manusianya. Itu akan bertransformasi di dalam konteks KHDPK tersebut. Dalam rangka itu maka untuk di perhutanan sosial kita mengenal bahwa PIAPS perhutanan sosial yang belum ada izin atau persetujuan itu akan dilakukan kerja bareng jemput bola. Karena sudah ada pendamping-pendamping tadi yang dari perumbu tani tadi ya tentunya akan bertransformasi menjadi pendamping perhutanan sosial. Mereka akan mendampingi pendampingnya, kelompoknya, kemudian areal kerjanya diidentifikasi, kemudian kita berikan persetujuan untuk 35 tahun ya. Dan yang paling menarik, yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah selain distribusi akses kita lakukan dengan pendampingan tadi, kemudian juga akses mengenai kerjasama modal dan juga pasar itu dimungkinkan. Dan sekali lagi perumbu tadi bisa menjadi kerjasama usaha tadi. Masih itu dimungkinkan. Apalagi kalau itu kayu. Gitu ya. Dengan demikian yang menjadi masukan dari publik ya tentang aset, tentang SDM, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir karena semua sudah dipikirkan di dalam konsep pedoman dan juga permen mengenai perhutanan sosial di KHDPK. Sedangkan isu yang lainnya, isu yang lainnya tentunya itu nanti akan disosialisasikan secara bersama-sama, ya, baik oleh perhutani maupun oleh KLHK supaya paling tidak pengertian di publiknya itu menjadi sangat terang benderang gitu ya, dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti yang diidamkan tersebut. Sudah terjawab ya Sobat Hijau terkait dengan bagaimana sih transformasi dan transisi penataan hutan di Jawa terhadap KHDPK. Sudah dijelaskan juga bagaimana mekanisme transisi aset dari perhutani itu seperti aset SDM, kemudian aset yang tidak bergerak dan lain sebagainya. Ya, jadi satu lagi bahwa aset tanaman yang sekarang berada di KHDPK itu tetap menjadi aset negara, yaitu yang dikelola oleh perhutani ya. Jadi prinsipnya ya. Dan salah satu tugas daripada pendamping yang dari teman-teman dari perhutani yang dipekerjakan di KHDPK itu adalah satu menginventarisasi dan menjaga asetnya. Ya, sehingga nanti dia bisa sampai panen. Nah, begitu panen maka konsep multi usaha rakyat itu akan bergerak dengan pola agroforestry, silvofisheries dan silvopastoral. Jadi jangan khawatir gitu. Kemudian yang kedua, jangan khawatir yang kedua bahwa teman-teman mau LMDH atau KTH tetap aja. Kalau yang penting masyarakatnya lokal, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan itu nggak ada masalah. Kita lanjutkan saja dengan transformasi dan transisi ini tidak akan menjadi masalah karena sudah ada pengaturannya. Jadi jangan khawatir karena pemerintah sudah merancang dan juga sudah merencanakan bagaimana ini handling ke depannya. Ya, siap. Luar biasa sekali Pak, sudah terjawab
pertanyaan-pertanyaan masyarakat di luar sana terkait dengan KHDPK. Ternyata pemerintah memiliki upaya yang luar biasa, memiliki strategi dan mekanisme untuk KHDPK ini. Terima kasih banyak Pak untuk informasinya. Semoga Sobat Hijau di luar sana dapat mendapatkan informasi terkait dengan KHDPK. Saya Tita Kamila pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam 5 jari.